Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Melia Firisa dengan NIM 2100326. Di sini Intan akan menjelaskan tentang materi administrasi peserta didik. Pengertian administrasi pendidikan peserta didik. Menurut Sucipto, DDK 1900-1902, administrasi peserta didik adalah proses mengolah kegiatan dan mengatur kegiatan yang berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Dari penjelasan tersebut, kita menarik kesimpulan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan sesuai dengan kurikulum yang membutuhkan administrasi dalam pelaksanaannya. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta pelayanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua, proses administrasi pendidikan. Secara umum, administrasi pendidikan bertujuan mengatur peserta didik berperilaku dan berkata di lingkungan sekolah, agar sistem kerja dalam proses pembelajaran dapat bekerja secara teratur dan maksimal. Dalam administrasi peserta didik sendiri dikenal adanya beberapa proses ataupun tahapan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam penerimaan murid baru yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, yang kedua, pembentukan panitia atau petugasan penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuan secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya. Lanjut, jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah diberikan menjadi 2 jenis, yaitu catatan data sekolah. Catatan data siswa untuk sekolah meliputi buku induk, buku kelaper, dan catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Catatan kelas siswa. Buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku peserta kelas, buku catatan, bimbingan dan konseling, buku catatan peserta murid yang terdiri dari buku daftar nilai, buku langer, buku rapor, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancarnya jalannya administrasi pendidikan, maka banyak media dan bahan-bahan yang digunakan dalam mendukung administrasi tersebut, yaitu buku-buku dan jurnal serta bahan ajar lainnya yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari administrasi peserta didik. Suryo Subroto 2004. Buku induk adalah buku yang merangkum semua kegiatan peserta didik mulai dari
masuk sekolah hingga tamat serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah termasuk sarana dan prasarana. Buku Klaper adalah buku pelengkapan buku induk yang tulis menurut abjad dari fungsi membentuk tugas dalam mencari catatan di dalam buku induk. Daftar keadaan siswa buku ini digunakan dan diperlakukan ketika siswa memulai pelajaran tersebut sampai dengan siswa tersebut tamat dari sekolah yang bersangkutan. Peran guru dalam administrasi peserta didik. Mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang bersistematis, terencana, dan bertujuan. Menggunakan istilah dalam kelompok mendidik tertentu disesuaikan dengan lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen misalnya adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan berguruan tinggi. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.